Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita insyaallah akan membahas tentang kisah Ka'ab bin Malik dan faidah-faidah yang bisa kita petik, di mana saya ambil dari kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Kita akan bacakan dulu sedikit ya, tentang kisah Ka'ab bin Malik. Lalu kita akan sebutkan faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Berkata Ka'ab bin Malik, lam atakhallaf an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah terlambat dari peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di perang Tabuk. Namun aku juga tidak ikut di perang Badar. Akan tetapi saat itu perang Badar, kata beliau, tidak wajib untuk diikuti, di mana orang yang tidak ikut pun juga tidak dicela. Karena saat itu di perang Badar, ya, Rasulullah SAW bersama 300 orang sahabat keluar untuk mencegat iring-iringan kafilah Quraisy, dan tidak ada niat untuk berperang sama sekali. Namun, ya, Allah takdirkan ternyata kaum muslimin harus menghadapi pasukan, dan terjadilah perang Badar yang sangat masyhur sekali. Adapun di perang Tabuk, kata beliau, lam akun aqat aqwa wala aisar minni. Belum pernah saat itu keadaanku paling kuat dan paling mudah kecuali saat itu. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qat. Demi Allah, belum pernah aku memiliki dua rahilah, ya, dua kendaraan, kecuali di perang Tabuk tersebut. Dan Rasulullah SAW biasanya kalau ingin perang, maka beliau akan melakukan tauriyah. Sehingga di perang Tabuk tersebut, di mana Rasulullah SAW ya memberitahu akan diadakan perang di panas yang sangat, dan perjalanan juga sangat jauh sekali, dan musuh pun juga jauh lebih banyak. Maka Rasulullah pun kemudian mengumumkan kepada kaum muslimin agar mereka bersiap-siap, dan mengabarkan bahwa kita akan menghadapi pasukan di Tabuk. Dan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW juga waktu itu banyak, sehingga tidak dapat dicatat dalam buku tulisan. Berkata Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bih. Tidak ada seorang pun yang ingin gaib, tidak ikut perang, kecuali pasti biasanya dia akan tersembunyi, karena banyaknya orang waktu itu yang ikut perang, kecuali kalau Allah turunkan padanya wahyu. Wa ghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwah hina tabatis thimar wa dhilal. Dan Rasulullah mengumumkan perang saat buah-buahan sedang mulai matang. Fa ana ilaiha as'ar. Dan saat itu hatiku lebih condong kepada buah-buahan.
Ya. Fatajahaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ah. Maka Rasulullah pun dan kaum muslimin bergegas, bersiap-siap. Fatafiktu agdu likai atajahaz ma'ah. Fa'arji walam aqdi syai'an. Aku pun pulang untuk bersiap-siap. Tapi ternyata aku tidak melakukan apa-apa di rumahku. Aku berkata pada diriku, aku mampu kok. Ya, untuk segera bersiap-siap dan aku bisa kok mengejar pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jid. Dan aku terus-menerus mengulur sampai akhirnya Rasulullah dan para pasukan pun pergilah. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Rasulullah pun pergilah bersama kaum muslimin bersama beliau di waktu pagi. Walam aqdi min jihazi syai'an. Dan aku sama sekali tidak melakukan persiapan apa-apa. Tsumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'an. Aku pergi, aku pulang lagi dan aku terus saja tidak berusaha untuk bersiap-siap. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaraqal ghazu. Dan aku terus-menerus mengulur sampai akhirnya mereka telah pergi jauh. Fahamamtu an artahil fa'udrikahum. Maka saat itu baru aku ada keinginan untuk aku mempersiapkan dan aku akan kejar mereka. Faya laitani fa'altu, andaikan waktu itu aku melakukannya. Tsumma lam yuqaddar dzalika li. Namun ternyata belum ditakdirkan kepadaku. Fatafiqtu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulullah SAW yuhzinuni. Dan ternyata tidak ada di kota Madinah ketika aku melihat Rasulullah telah pergi jauh, kecuali orang-orang yang pertama orang munafik atau orang-orang yang punya uzur dari orang-orang yang lemah. Maka itu membuat aku sedih, kata beliau. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah SAW tidak mengingat aku sehingga beliau pun telah sampai di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Maka kemudian ketika Rasulullah duduk bersama kaum muslimin di Tabuk, Rasulullah bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik kok enggak kelihatan? Faqala rajulun min Bani Salimah. Maka seorang laki-laki dari Banu Salimah berkata, "Ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadhar fi afayh." Itu hai Rasulullah, dia terhalang oleh dua mantelnya yang cantik. Dia sibuk dengan melihat bajunya yang indah. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal. Maka Mu'ad bin Jabal mendengar ucapan orang ini berkata, "Bi'sa ma qult. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira." Jelek sekali ucapan kamu. Wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui darinya kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun diamlah. Fabaina huwa ala dhalik ra'a rajulan mubyadan yazulu bihis sarab. Ketika dalam keadaan seperti itu tiba-tiba terlihat bayang-bayang orang dari kejauhan. Faqala, maka Rasul bersabda, "Kun Aba Khaythamah." Sepertinya dia Abu Khaythamah itu. Ternyata benar, ia Abu Khaythamah Al-Ansari. Dia yang dahulu pernah sedekah dengan 1 sa', lalu ditertawakan oleh orang-orang munafik. Berkata Ka'ab, "Falamma balaghani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani bathi." Ketika telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah dan pasukannya telah pulang menuju kota Madinah, ya, dalam perjalanan pulang, aku pun bersedih. Fatafiktu atadzakkarul kadzib. Maka saat itu aku mengingat, apa aku berdusta aja ya, supaya aku dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Wa aqul bima akhruj min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dhalik bikulli dhira'in min ahli. Aku berpikir bagaimana caranya supaya Rasulullah tidak marah kepadaku.
Lalu aku pun bermusyawarah dengan keluargaku saat itu. Falamma qila inna Rasulullah SAW qad atalla qadiman zaha anil batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Ketika aku mendengar Rasulullah telah hampir sampai kota Madinah, hilanglah keinginan-keinginan yang tidak baik tersebut di hatiku. Dan aku pun yakin tidak mungkin aku selamat ya Rasulullah SAW. Fa'ajma'tu sidqah. Maka aku bertekad untuk jujur saja sudah. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman, di waktu pagi Rasulullah pun pulanglah, datanglah. Dan kebiasaan Rasulullah memang kalau pulang safar itu di waktu apa? Pagi. Iya. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Dan kebiasaan Rasulullah kalau pulang dari safar biasanya ke masjid dulu. Faraqa'a fihi raka'atain, untuk salat 2 rakaat. Ini termasuk sunnah ya. Kalau kita pulang dari mana saja safar ya, disunahkan untuk mulai kemana? Masjid dulu, jangan langsung ke rumah dulu. Tapi itu hukumnya sunnah, Pak. Falamma fa'ala dzalik, tsumma jalasa linnas. Setelah selesai salat Rasulullah pun duduklah ya untuk kepada manusia. Falamma fa'ala dzalik ja'a ahlul mukhallafun ya'tadziruna ilaih wa yahlifuna lahu. Ketika Rasulullah telah selesai salat dan duduk, datanglah orang-orang yang tidak ikut berperang, meminta udzur, dan mereka bersumpah memberikan alasan kenapa mereka tidak ikut perang. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan, dan mereka berjumlah 80 orang lebih. Faqabila minhum alaniyatahum, Rasulullah pun menerima alasan-alasan mereka secara lahiriah. Wa bay'ahum wastaghfara lahum, Rasulullah pun membaiat mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Wa wakala sarairahum ilallah, dan menyerahkan apa yang ada di hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta jitu, sehingga giliran aku yang datang. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Ketika aku mengucapkan salam, ya, Rasulullah SAW pun membalas salamnya dengan senyum kemarahan. Tsumma qala, ta'al. Maka Rasulullah sabda, kemari kamu. Fajitu amshi hatta jalastu baina yadayh. Aku pun datanglah sampai aku pun duduklah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, ma khallafak? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Apa yang membuat kamu tidak ikut? Bukankah kamu sudah menjual kendaraanmu, atau kamu sudah membeli kendaraanmu untuk berperang di jalan Allah? Qultu ya Rasulullah, inni wallah law jalastu 'inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhr. Demi Allah, wahai Rasulullah, kalaulah di hadapanku bukan engkau ya Rasulullah, aku akan mampu untuk bisa menghindar kemarahan dia. Laqad u'titu jadala, karena aku pandai bersilat lidah ya Rasulullah. Walakinnani wallah laqad alimtu la in haddatsuka al-yawm haditsa kadzbin tarda bihi anni la yushikanna Allah yuskhituka alaihi. Tapi hai Rasulullah, demi Allah, aku yakin kalau aku hari ini berdusta kepadamu, engkau ridho kepadaku, tapi Allah marah kepadaku. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi anni la arju fihi uqballah azza wa jal. Tapi kalau aku bersikap jujur kepadamu, engkau pasti marah kepadaku ya Rasulullah. Tapi aku berharap akibat yang terbaik untukku dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma kana li min udhr. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak punya uzur apa-apa ya Rasulullah. Wallahi ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hatta takhallaftu anka. Demi Allah ya Rasulullah, tidak pernah aku sekuat itu dan tidak pula semudah itu saat aku tidak ikut perang Tabuk ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Kata Rasulullah, amma hadza faqad sadaq. Faqum hatta yaqdiyallahu fik. Adapun orang ini dia sudah jujur. Pergilah sampai Allah putuskan untukmu. Wasara rijalun min Bani Salimah fattaba'uni. Lalu ada beberapa orang dari Banu Salimah mengikuti aku dan berkata, Wallahi ma alimnaka adnabna dhanban qabla hadha. Laqad ajizta fi alla takuna i'tadharta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadhara ilaihi al-mukhallifun. Faqad kana kafika dhanbaka wa istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kamu kok sekarang ini ya menurut kami melakukan kesalahan. Kenapa kamu tidak berikan saja alasan? Sudah cukup, Rasulullah mohonkan ampunan untuk dosamu, itu sudah cukup buat kamu. Seperti mereka-mereka yang memberikan alasannya dan Rasulullah pun memohonkan ampunan buat mereka. Kenapa kamu tidak berikan alasan saja supaya Rasulullah tidak marah kepadamu? Qal wa fawallah ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulullah SAW fa ukadziba nafsi. Demi Allah, kata Ka'ab, mereka terus saja menyalahkan aku. Sampai-sampai aku berniat untuk balik lagi ke Rasulullah. Untuk meralat perkataanku tadi. Thumma qultu lahum, hal laqiya hadha ma'i min ahad? Lalu aku berkata kepada teman-temanku itu, ada enggak selainku orang lain yang sama denganku keadaannya? Qalu na'am. Kata teman-temanku, iya ada. Ada 2 orang yang nasibnya sama dengan kamu. Aku berkata, man huma, siapa 2 orang itu? Yang pertama yaitu Murarah bin Ar-Rabi Al-Umari dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Keduanya juga sama-sama tidak ikut perang Tabuk tanpa ada alasan. Fadzakaru li rajulain salihain qad syahida badran fihi ma uswah. Dan ternyata 2 orang ini 2 orang yang saleh dan pernah ikut perang Badar, dan mereka uswah untuk saya. Famadaitu hina dzakaruhuma li. Ketika aku tahu ternyata ada 2 orang teman yang sama denganku, udahlah aku tidak pedulikan lagi ucapan mereka. Pergilah aku. Wa naha Rasulullah SAW an kalamina ayyuhat thalathah min baini man takhallafa anhu. Lalu kemudian Rasulullah mengumumkan, jangan mengajak bicara 3 orang itu. Siapa dia? Ka'ab bin Malik. Siapa lagi? Murarah bin Ar-Rabi dan Hilal bin Umayyah. Maka Rasulullah mengatakan, tinggalkan, jangan ajak bicara mereka. Fajtanabanan nas, orang-orang pun menjauhi kami. Wa taghayyaru lana, dan mereka berubah sikapnya terhadap kami. Hatta tanakarat li fi nafsil ard, sampai aku merasa menjadi orang asing di kota Madinah itu. Karena semua orang menjauhiku. Semua orang tidak mau mengajakku bicara. Bayangkan, subhanallah. Fama hiya bil ardi allati a'rif. Seakan-akan ini bukan kota yang aku kenal lagi. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Dan kami 3 orang disikapi seperti itu sampai 50 malam ramanya. Fa amma sahibai fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Adapun 2 orang temanku tadi, keduanya terus-menerus berada di rumahnya menangis. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Adapun aku yang termuda di antara bertiga tersebut. Aku yang paling kuat di antara mereka. Fakuntu akhruju fa asyhadu shalah ma'al muslimin. Aku pun tetap keluar dan tetap salat bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq. Aku tetap pergi ke pasar. Wala yukallimuni ahadun, tapi tidak ada seorang pun yang mau mengajakku bicara. Wa ati Rasulullah SAW fa usallim alaih.
Aku coba mendatangi Rasulullah dan mengucapkan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisi ba'da shalah, dan beliau berada di majlisnya setelah salat. Fa aqulu fi nafsi, lalu aku berkata dalam diriku, barangkali Rasulullah mau menjawab salamku. Ternyata Rasulullah SAW sama sekali tidak menjawab salamku. Kemudian aku pun sholat di dekat Rasulullah. Aku berusaha mencuri pandangan beliau. Ketika aku sedang khusyuk dalam sholatku, Rasulullah melihat kepadaku. Ketika aku melihat kepada Rasulullah, beliau berpaling dariku. Hatta idza tala dzalika alayya fi jafwatil muslimin. Sehingga ketika telah lama hari-hari berlalu, aku pun berjalan sendirian. Hatta tasawwar tujidar haid Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilai. Aku pun meloncati pagar rumah Abu Qatadah, ia anak pamanku dan dia orang yang paling aku cintai. Aku pun mengucapkan salam kepadanya dan demi Allah ternyata dia tidak mau menjawab salamku. Aku berkata, ya Abu Qatadah, aku mohon kamu dengan nama Allah. Apa kamu tidak tahu bahwasanya aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Maka Abu Qatadah diam saja, tidak mau jawab. Maka aku kembali lagi mengatakan, aku mohon kepadamu, tolong jawab. Aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ia pun diam saja. Aku ulangi lagi ucapanku tadi, dia hanya mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tafadat ainai. Melihat itu aku pun menangis. Wa tawallaitu, aku pun pergilah. Fa baina ana amshi fi suqil Madinah. Ketika aku sedang berjalan di pasar kota Madinah sendirian, idza nabatiyun, ternyata ada seorang dari Nabati, dari penduduk Syam, utusan ya, dari Raja Syam misalnya yang kafir, Pak. Mimman qadima bit ta'am yabi'u bil Madinah, biasanya mereka itu datang ke kota Madinah menjual apa? Makanan. Dia berkata, man yadullu ala Ka'ab bin Malik? Siapa yang bisa menunjukkan aku kepada Ka'ab bin Malik? Fatafiqan nas yushiruna lahu ilai hatta ja'ani. Maka orang-orang pun menunjuk kepadaku semuanya. Sehingga akhirnya orang Nabati ini pun datanglah kepadaku. Fadafa'a ilayya kitaban min maliki Ghassan. Ternyata ia membawa surat dari Raja Ghassan. Wa kuntu katiban, dan aku termasuk orang yang bisa membaca, karena banyak para sahabat tidak bisa baca tulis. Nah, Ka'ab bin Malik termasuk sahabat yang bisa baca tulis, Pak. Faqara'tuhu, lalu aku pun membaca surat dari Raja Ghassan itu, Pak. Ternyata di situ isinya begini, amma ba'd fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhiyah falhaq binan wasik. Sampai kepada kami bahwa temanmu yaitu Rasulullah SAW telah bersikap keras padamu dan mencuekin kamu. Allah tidak jadikan kamu berada di tempat yang kamu terhina dan disia-siakan. Silakan engkau bergabung dengan kami, kami akan tolong kamu. Waduh, dalam keadaan seperti ini ujian berat nih, Pak. Dapat surat dari Raja Ghassan supaya dia bergabung dengan Raja Ghassan. Apa kata Ka'ab? Hadhihi aidan minal bala. Ini juga ujian buatku. Fatayammamtu bihat tanur fasajartuha. Maka aku pun kemudian menyalakan api, lalu aku bakar surat Raja Ghassan tersebut. Masya Allah. Hatta idza madat arba'una mil khamsin, sehingga ketika telah lewat 40 hari, wastalbasal wahyu, dan wahyu pun belum pula turun.
Idza Rasulullah SAW ya'tini, tiba-tiba datang utusan Rasulullah datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Rasulullah menyuruh kamu untuk meninggalkan istrimu. Lalu aku bertanya, maksudnya aku talak dia, aku cerai? Bukan, tapi tinggalkan istrimu. Dan jangan kamu dekati istrimu. Demikian pula dua orang pun disuruh seperti itu. Maka aku pun berkata kepada istriku, silakan kamu pulang ke rumah orang tuamu. Tinggallah mereka kamu di sana sampai Allah putuskan untukku. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian, ya. Sehingga kata beliau, fakamula lana khamsuna lailah. Sempurnalah 50 hari. 3 orang tadi tidak diajak bicara, dijauhi, bahkan istrinya aja disuruh apa? Menjauhinya. Waduh. Bayangkan Pak, kalau antum digituin gimana Pak? Iya, kita ini terkadang dicuekin teman aja langsung, udahlah saya nggak mau ngaji sama dia lagi. Iya, kita dikerasin sama ustadz kita dikit aja langsung, apaan tuh ustadz? Ini 50 hari dikerasin sama Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak diajak bicara, dijauhi, ngucapin salam gak dijawab, ngajak bicara dicuekin. Bayangin Pak, ya Allah. Summa shallaitu salat al-fajr sabaha khamsina lailah. Di hari yang ke-50 aku salat subuh di atas atap rumahku di rumah kami. Dan ketika aku sedang duduk dalam keadaan seperti itu, sementara dadaku sudah terasa sempit sekali. Bumi ini sudah terasa asing bagiku. Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan. Ya. Di mana orang itu berkata, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir." Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Fakharatu sajidan, mendengar itu aku langsung sujud syukur. Wa araftu annahu qad jaa faraj. Aku pun tahu telah datang faraj, jalan keluar. Fa'adana Rasulullah SAW al-nas bi taubatillah. Rasulullah SAW pun mengumumkan bahwa Allah sudah menerima taubat 3 orang ini. Bayangkan Pak, setelah 50 hari baru diumumkan penerimaan taubat. Sementara kita setelah berbuat dosa, gampang nanti saya taubat. Emang antum yakin taubat antum langsung diterima sama Allah begitu aja? Ini Ka'ab bin Malik baru diterima taubatnya 50 hari. Pak. Bayangkan. Kita lanjutkan saudaraku. Fadhaban nas yubashirunana, orang-orang pun datanglah memberikan kabar gembira kepada kami bertiga. Waraqadha rajulun ilayya farasan wa sa'a sa'in min aslam qibali wa awfa 'alal jabal. Orang-orang berdatangan, ada yang berlari, ada yang naik kuda, ada yang untuk memberikan kabar gembira. Saking gembiranya para sahabat, 3 teman-temannya ini sudah diberikan apa? Taubat. Ajib, subhanallah, para sahabat saking gembiranya sampai berlomba-lomba untuk memberikan apa? Kabar gembira, Pak. Luar biasa. Untuk menunjukkan para sahabat sebetulnya cinta sama 3 orang ini, Pak. Iya. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautuhu yubashshiruni naza'tu lahu thawbi fakasautuhu ma iyyahu bi busyrah. Ketika orang pertama kali datang kepadaku memberikan kabar gembira, aku buka bajuku lalu aku kasih kepada dia sebagai rasa terima kasih.
Padahal aku tidak punya baju selain itu. Saking gembiranya. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma. Lalu aku pun pinjam ke tetanggaku 2 baju. Aku pun pergilah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatalaqani an-nas faujan. Maka orang-orang pun memberikan kepadaku selamat perkelompok. Ya. Terus orang memberikan selamat dengan hari taubatmu, selamat, ya. Yuhanni'unani bit-taubah, memberikan kepadaku selamat dengan taubatku itu. Wa yaquluna li litahnika taubatullah alaik. Berbahagialah, kamu sudah diterima taubatmu sama Allah. Hatta dakhaltul masjid, sehingga aku pun masuklah ke masjid. Fa idza Rasulullah SAW jalisun haulahun nas. Ternyata Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi oleh manusia. Faqama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwil hatta sahfahani wa hanna'ani. Maka Talha bin Ubaidillah pun berdirilah, Pak. Dia segera berjalan cepat dan menyalamiku dan memberikan selamat kepadaku. Wallahi maqama rajulan minal muhajirin ghairuh. Demi Allah tidak ada satupun muhajirin yang berdiri kecuali Talha bin Ubaidillah saja. Fakana Ka'ab la yansaha li Talha. Dan Ka'ab tak pernah lagi melupakan Talha semenjak itu. Berkata Ka'ab, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, terlihat wajah beliau bersinar, bercahaya karena gembira sekali. Rasul bersabda, abshir bi khari yaumin marra alaik mudh waladatka ummuk. Bergembiralah, ini harimu yang terbaik semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Ini menunjukkan, Pak, hari terbaik kita itu hari saat kita diterima taubatnya oleh Allah. Ya. Faqultu amin indika ya Rasulullah am indillah am min indillah. Apakah ini dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah? Kata Rasulullah, la bal min indillahi azza wa jal. Tidak, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW idza surastanara wajhuh. Rasulullah SAW, silakan Pak, digeser Pak, geser. Geser Pak, geser. Kita lanjutkan ya. Adalah Rasulullah SAW kebiasaannya kalau gembira terlihat wajahnya itu ya bercahaya bagaikan rembulan, kata Ka'ab bin Malik. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami juga mengetahui itu. Falamma jalastu baina yaday qultu ya Rasulullah, inna min taubati an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Wahai Rasulullah, sebagai rasa syukurku karena aku telah diterima taubatku, aku akan sedekahkan hartaku seluruhnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul bersabda, amsik alaika ba'dha malik. Jangan seluruhnya, sebagian saja. Fahuwa khairul lak, itu lebih baik buat kamu. Lalu aku berkata, ini umsiku sahmil ladzi bi Khaybar. Bagianku yang di Khaybar, hai Rasulullah, aku tahan, aku tidak infakkan. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, inna Allah ta'ala innama anjani bisidq. Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah menyelamatkan aku dengan kejujuran, hai Rasulullah. Wa inna min taubati alla uhaddits illa sidqan ma baqitu. Dan sebagai taubatku, wahai Rasulullah, aku tak akan pernah lagi berdusta sekalipun. Aku akan selalu jujur selama aku masih hidup. Fawallah, ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadith. Mundhu dzakatu dzalika li Rasulullah SAW ahsan mimma ablani Allah azza wa jal. Demi Allah,
Tidak ada seorang muslim pun yang Allah uji untuk berkata jujur semenjak aku sebutkan itu kepada Rasulullah SAW dari apa yang aku diuji dengan Allah dengan sebaik-baik ujian. Wallahi ma ta'ammadtu kadzbah mundu qultu dzalik, demi Allah aku tak pernah lagi berdusta semenjak itu sampai hari ini, dan aku berharap mudah-mudahan Allah jaga aku sampai aku meninggal dunia. Maka kemudian Allah pun turunkan ayat tentang 3 orang yang diterima taubatnya tadi. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah memberikan taubat kepada Nabi, kaum muhajirin dan ansar yang mengikutinya di saat-saat sulit. Tuh, kemudian sampai Allah berfirman, wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum. Dan kepada 3 orang yang tidak ikut perang, sehingga ketika bumi telah sempit kepada mereka dan dada mereka pun telah sempit. Sampai akhirnya Allah pun kemudian berfirman, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Berkata Ka'ab, demi Allah, wallahi ma an'amallahu alayya min ni'mah qat ba'da idh hadani Allahu lil Islam a'zam fi nafsi min sidqi li Rasulillah SAW. Demi Allah, tidak ada nikmat bagiku yang paling besar setelah aku diberikan hidayah kepada Islam dari sikap jujurku kepada Rasulullah SAW saat itu. Andaikan waktu itu aku berdusta, mungkin aku akan binasa bersama orang-orang yang binasa itu. Inna Allah Ta'ala qala lilladzina kadzabu hatta hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahad. Dan Allah turunkan wahyunya kepada orang-orang yang berdusta itu. Dalam firman-Nya, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka kelak akan bersumpah dengan nama Allah ketika kamu pulang ke kota Madinah supaya kamu berpaling dari mereka, maka kamu berpaling saja dari mereka. Mereka semua najis dan tempat mereka neraka jahanam sebagai balasan terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Yahlifuna lakum litardaw anhum. Mereka bersumpah dengan nama Allah agar kamu ridho kepada mereka. Fa in tardaw anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Jika kamu ridho hai Muhammad, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah ridho kepada orang-orang fasik itu. Itu orang-orang munafik. Berkata Ka'ab, kami 3 orang. Ya. Al-amri ulaika alladzina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu. Fabaya'ahum wastaghfara lahum. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allah Ta'ala fihi bidzalik. Kami alhamdulillah 3 orang ini selamat dari mereka-mereka yang munafik tersebut, yang berdusta atas nama Rasulullah, yang berdusta supaya Rasulullah ridho kepada mereka. Ya, dan Rasulullah pun kemudian menyerahkan urusan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudaraku kisah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang pada waktu itu tanpa ada alasan. Sekarang kita akan ambil faidah yang bisa kita petik, Pak, dari kisah Ka'ab bin Malik ini. Kata Syekh Salim bin Eid al-Hilali, "Ishtamalat qissatu thalathah alladhina khulifu fawaid jammah wa dalalat sarrah wa hawat hikaman 'azimah." Kisah 3 orang ini mengandung banyak sekali faidah dan hikmah-hikmah yang agung serta pelajaran-pelajaran yang sangat penting sekali. Apa saja? Yang pertama kata beliau, Al-qital yawma Badr lam yakun fardhan ainiyan.
Perang Badar tidak wajib saat itu. Padahal perang Badar itu perang yang paling masyhur. Kenapa tidak diwajibkan? Karena waktu itu tujuannya untuk mencegat iring-iring kafilah ke Quraisy, Pak. Yang ternyata apa yang terjadi malah bertemu dengan pasukan yang lengkap persenjataannya dan lebih banyak jumlahnya sampai 1.000 orang. Sementara kaum muslimin bawa senjata seadanya. Tapi subhanallah, Allah menangkan kaum muslimin di perang Badar itu, Pak. Iya. Faedah yang kedua, jawazut tahdits bi ni'matillahi azza wa jalla. Idza lam yakun ala sabilil fakhr wa tarafu' wa riya. Bolehnya menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selama bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka membangga-banggakan diri. Bukan. Jadi kalau kita menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, iya, antum ngomong ke teman, alhamdulillah Allah kasih nikmat saya bisa beli mobil, boleh, Pak. Tapi kalau bisa ceritakan kepada teman yang cinta sama kita aja. Kalau sama orang yang dengki mah, Pak, kalau kita cerita begitu malah apa? Alah, segitu aja cerita-cerita. Itu malah penyakit hati buat dia, Pak. Ya. Tapi kalau orang yang mencintai kita dengan jujur, ketika kita menceritakan itu, dia akan mendoakan kita. Oh ya, Masya Allah, barakallahu fiik, mudah-mudahan barokah mobilnya dan yang lainnya. Ya. Jadi menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita boleh, tapi syaratnya satu tadi, bukan dalam rangka apa? Berbangga-bangga ataupun ria. Ya. Faedah yang selanjutnya ya akhul Islam, fadilatu ahlil aqabah wa badr. Keistimewaan para sahabat yang ikut baiat Aqabah dan ikut perang Badar. Mereka-mereka ini Masya Allah diberikan keutamaan luar biasa. Ya, terutama juga yang ikut perang Badar. Di mana Rasulullah mengatakan, Allah berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Silahkan kamu melakukan apa saja, aku pasti ampuni dosa kamu. Luar biasa nih, ya, orang-orang yang ikut perang Badar. Faedah selanjutnya ya akhi, jawazu ikhbari rajul an tafriti wa taqsiri fi ta'atillah wa rasuli wa an sababi dzalik. Wa ma'ala ilaihi amruhu lil mau'izati wal i'tibar wa la yu'addu dzalika minal mujaharati lil bil ma'asi. Bolehnya seseorang menceritakan tentang perbuatan dosanya yang dulu, ya, di mana ia kurang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya untuk tujuan diambil faidahnya dan pelajaran-pelajaran yang ada di situ. Artinya antum menceritakan dulu, saya dulu memang pernah lakukan perbuatan ini. Kemudian antum ceritakan bahwa dulu saya lakukan tuh begini, kejadiannya begini. Karena antum melihat di situ banyak pelajaran, Pak. Yang harus diambil, boleh, Pak, sekali-kali. Adapun jadi kebiasaan kemana-mana pergi cerita tentang zaman, aduh ini nggak benar. Iya. Kan terkadang sebagian ikhwan tuh kan suka ngundang orang yang dulunya brengsek lah, Pak, masa lalunya kelam. Kemudian dia bertaubat. Nah, suruh cerita tentang masa lalunya yang kelam itu. Kalau memang sekali-kali itu untuk diambil faidahnya saja, ibrohnya, apa yang bisa dipetik dari situ, ya silakan saja. Tapi ini kemana-mana kerjaannya cerita tentang masa lalunya yang kelam. Padahal Allah sudah tutupi dosa-dosanya tersebut. Ya. Tapi ingat ya, ini tujuannya untuk diambil apa? Pelajaran saja. Adapun kalau nggak ada pelajaran sama sekali, cuma mau ceritain tentang masa lalu, nggak boleh. Karena kewajiban kita telah menutupi apa? Dosa yang telah Allah tutupi kepada kita. Ya. Faedah selanjutnya ya akhi,
Tasliyatul mar'i nafsahu amma lam yaqdir alaihi minal khair bima qudira ilaihi min nadhiri au khairim min. Seseorang mentasliyah, menghibur dirinya dari sesuatu yang ia tidak raih dari kebaikan dengan sesuatu yang lain yang ia pernah raih dari kebaikan. Iya. Artinya kalau misalnya kita tidak mendapatkan sebuah kebaikan, tapi kita bisa mendapatkan kebaikan yang lain yang tidak kalah besarnya, maka boleh kita menghibur diri dengan seperti itu. Namun bukan berarti kemudian setelah itu kita menganggap remeh kebaikan, tidak. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, as-sitr wal kitman idza tadammana mafsadah lam yajuz. Menyembunyikan sesuatu, kalau menyembunyikannya itu mengandung mafsadah, maka tidak boleh. Karena Ka'ab bin Malik tadinya mau menyembunyikan saja, Pak. Tapi masalahnya ini akan mengandung kedustaan. Iya, maka itu tidak boleh. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, annal abda idza hadarat lahu fursah liqurbatin aw ta'atin aw ibadatin masyru'ah fal hazm kullal hazm fi intihaziha wal mubadarati ilaiha. Seorang hamba, kalau Allah berikan kepada dia kesempatan untuk menaati Allah, maka segera ambil kesempatan itu, jangan diulur-ulur. Kenapa Ka'ab bin Malik tidak ikut perang, Pak? Gara-gara mengulur. Padahal harta punya, badan sedang kuat-kuatnya. Tapi Ka'ab mengulur. Akhirnya qadarullah nggak ikut. Maka demikian antum misalnya diberikan oleh Allah badan yang kuat, harta yang banyak, ada kesempatan buat haji nih. Segera ambil. Jangan bilang nantilah, gampang hajinya. Ada kesempatan kebaikan, ada harta ini, dan ada kebaikan yang antum bisa bersedekah di situ. Jangan bilang nantilah gampang sedekahnya. Belum tentu, akhi. Saya cuma punya teman, Pak. Dia dulu waktu kaya mengulur-ngulur haji, Pak. Udah diingetin kamu haji sana. Gampang lah, saya masih muda kok. Qadarullah usahanya kolep, Pak. Akhirnya nggak bisa haji sama sekali. Iya, baru nyesel. Aduh, andaikan dulu saya menerima nasihat kamu. Sekarang saya udah nggak bisa haji lagi. Usaha saya sudah ludes. Nah ini akal Islam, ya. Faedah selanjutnya ya akal Islam, azani Allah wa iyyakum, jawazut ta'an fir rajul bima yaglib ala ijtihadit ta'im hamiyatan aw dhabban anillahi wa rasulih. Boleh mencela orang dalam rangka membela Allah dan Rasulnya kalau dugaan kuat kita orang tersebut melakukan pelanggaran. Iya. Boleh, karena ada orang laki itu, kan Rasul bertanya, mana Ka'ab bin Malik, kok nggak kelihatan? Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah itu orang sibuk sama mantelnya itu ya Rasulullah. Sibuk sama melihat hartanya ya Rasulullah. Tapi Rasulullah diam saja, tidak mengingkari perbuatan orang tersebut. Iya. Faedah selanjutnya, jawazur rad ala ta'in idza ghalaba ala dhanni rad annahu wahmun wa ghalab. Bolehnya kita membantah orang yang mencela teman kita kalau kita yakin teman kita tidak bersalah. Misalnya ada teman kita yang jelek-jelekin teman kita yang lain karena dia menganggap teman kita itu sudah melakukan pelanggaran, Pak. Tapi kita tahu teman kita itu orangnya baik kok, soleh. Boleh nggak kita bantah?
Boleh. Karena apa? Karena ketika orang tadi berkata, itu hai Rasulullah, Ka'ab bin Malik itu sibuk tuh ngeliatin hartanya itu. Sibuk sama mantelnya ya Rasulullah. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Bi'sa ma qult. Jelek sekali ucapan kamu itu. Wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui darinya kecuali kebaikan. Iya. Apalagi kalau kita tahu, Pak, teman kita itu sama sekali tidak salah. Lalu dituduh, maka wajib kita bela. Dan itu pahalanya besar, Pak. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, man radda an irdi akhi, raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela dia dari api neraka pada hari kiamat. Iya. Pada selanjutnya, akhi, as-sunnah lil qadim minas safar am yabda'a bi baitillah. Yang sunnah bagi mereka yang baru pulang safar untuk mulai ke masjid dulu. Jangan langsung kemana? Ke rumah. Nah, ini sunnah, Pak ya. Banyak kita di antara kita yang meninggalkan sunnah ini. Pulang safar, umroh misalnya, atau pulang antum pergi kemana? Safar jauh ya. Pulang ke rumah langsung ke rumah. Sunnahnya sih kemana? Ke masjid terdekat rumah dulu. Sholat 2 rakaat, baru kemudian pulang ke rumah. Nah, itu sunnahnya begitu, Pak. Tapi itu tidak wajib memang. Ya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, tarkul imam wal hakim raddus salam ala man ahdatha hadatsan ta'diban lahu wa zajran li ghairi. Seorang imam dan hakim ya meninggalkan, artinya tidak menjawab salam orang yang melakukan pelanggaran dalam agama. Boleh. Sebagai apa? Pemberian pelajaran buat dia. Ini namanya disebut dengan apa, Pak? Hajar. Ya. Jadi misalnya teman kita jatuh berbuat maksiat nih. Kita sudah berusaha nasihatin, akhi nggak boleh, akhi, dengan baik-baik. Itu maksiat, ngeyel aja. Sudah dinasihatin lagi, ngeyel. Akhirnya kita hajar, nggak mau ngajak ngomong dia. Kalau usapin salam, nggak dijawab salam. Boleh seperti itu? Boleh. Kalau memang kita ya secara dugaan kuat hajar kita bermanfaat. Adapun kalau hajar kita malah nggak ada manfaatnya, malah membuat dia semakin lari dari kebenaran, lebih baik jangan. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang marfu, ya, la takun aunan lisyaitan liidlali akhik. Jangan kamu bantu setan untuk menyesatkan apa? Saudara kamu. Makanya masalah hajar ini, Pak, kita harus tetap melihat maslahat dan mafsadah. Kalau memang maslahatnya harus dihajar, udah hajar aja. Tapi kalau ternyata dihajar nggak ada manfaatnya, lebih baik kita sabar aja terus menasihati dia. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, as-sidqu manjah. Kejujuran itu adalah keselamatan. Penting jujur. Jujur itu dalam segalanya, Pak. Apalagi dalam keimanan. Jujur kepada Allah dan Rasulnya. Karena sebagian orang-orang munafik itu, Pak, di zaman Rasulullah SAW itu kehilangan apa? Jujur. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tidak jujur mereka. Kejujuran itu penting, bahkan dalam keimanan apalagi. Ada seorang sahabat ya yang dia masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari Rasulullah mengirimkan uang yang banyak kepada dia. Ketika harta itu telah sampai kepada dia, dia berkata, ini apa?
Kata utusan Rasulullah itu, ini dari Rasulullah buat kamu, ambil saja. Maka dibawalah harta tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ini apa? Huwalak, itu untuk kamu. Fatamawwal, jadikan itu sebagai hartamu. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, inni aslamtu la li ajli hadha. Aku masuk Islam bukan karena ini ya Rasulullah. Aku masuk Islam bukan karena harta ya Rasulullah. Karena apa? Aku masuk Islam karena aku berharap ada panah yang menancap di sini. Lalu aku mati syahid. Apa kata Rasulullah? In tasduqillah yasduqka. Kalau memang kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Tak lama kemudian diumumkan perang. Orang ini ternyata pertama kali yang daftar. Pergilah. Setelah selesai perang, Rasulullah bertanya tentang orang tersebut. Dicari, ternyata sudah meninggal dalam keadaan panah menancap di mana? Di tenggorokannya. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah fasadaqah. Dia memang jujur kepada Allah. Allah pun jujur kepada dia. Masya Allah. Ini kejujuran kita dalam keimanan, Pak. Penting sekali. Jujur kepada Allah dan Rasulnya. Jujur dalam kita mencintai Allah. Jujur kita dalam takut kepada Allah. Jujur dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akal Islam. Bukan karena kita mengharapkan dunia dari keimanan kita. Tidak sama sekali. Faedah selanjutnya ya akhi. Jawazu dukhulil insan dara sahibihi wa jarihi idza alima ridahu bidzalik wa illam yasta'dzinhu. Bolehnya kita masuk ke rumah teman kita atau tetangga kita tanpa izin dia kalau kita tahu dan yakin kalau teman kita bakalan ridho, enggak masalah. Tapi dengan syarat ya. Tentunya kalau tidak ada siapa-siapa di rumah tersebut. Adapun kalau ada istrinya, ada anak perempuannya, ya nggak boleh lah Pak. Iya. Kenapa? Karena di situ disebutkan wa Ka'ab meloncat langsung ke tembok rumah Abu Qatadah. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi. Alfadhul kinayat la yaqa'u biha syai'un idza lam yanwil qa'il dzalik. Lafad-lafad yang sifatnya kiasan itu tidak menjatuhkan talak sama sekali kecuali kalau dengan niat. Karena Ka'ab berkata kepada istrinya, silakan kamu pulang ke rumah bapamu. Tinggallah kamu di sana sampai Allah putuskan. Kata-kata silakan kamu pulang itu ini namanya apa? Kinayah, Pak. Ya. Rasulullah pernah menikahi seorang wanita. Ketika Rasulullah duduk di sampingnya, si wanita berkata, A'udzubillahi mink. Aku berlindung kepadamu kepada Allah dari kamu. Apa kata Rasulullah? Ilhaqi bi ahlik. Pulang kamu ke orang tuamu. Maksudnya apa? Cerai. Ada apa? Wanita yang dinikahi sama Rasulullah malah berlindung kepada Allah dari Rasulullah. Musibah banget itu. Ya, hadisnya sahih dan Abu Daud. Ikhwatul Islam. Jadi kalau misalnya antum mengatakan kepada istri antum, udah pulang sana ke rumah bapakmu. Dan antum niatnya cerai, maka jatuh talak. Tapi kalau tidak ada niat cerai, maka pada waktu itu tidak jatuh apa? Talak. Ya. Faedah selanjutnya ya akhi, istihbabu sujudi syukur. Disunahkan sujud apa? Syukur saat mendengar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Faedah selanjutnya ya akhi, hirsus sahaba alal khair. Para sahabat semangat dalam kebaikan. Wa hubbuhum dzalik li ba'dihim ba'da. Para sahabat saling mencintai satu sama lainnya, Pak. Sampai-sampai para sahabat berlomba-lomba untuk memberikan kabar gembira kepada siapa? Ka'ab bin Malik, Masya Allah. Itu lihat Pak.
Masyarakat sahabat itu seperti itu, akhi. Iya, mereka benar-benar mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, Pak. Andaikan kita seperti itu, Pak. Kenyataan kita nggak seperti itu, Pak. Gara-gara ribut yayasan aja langsung gontok-gontokan. Ya. Si fulan punya yayasan, si fulan bikin yayasan, gontok-gontokan gara-gara yayasan. Subhanallah. Mending belum ngaji, udah ngaji, berjenggot lagi, Pak. Cingkrang lagi, Pak. Coba kalau ditanya, kamu gontong-gontokan karena Allah bukan? Bukan itu. Dan subhanallah musibahnya dibawa ke ranah agama lagi. Itu bukan ahlus sunnah itu. Sampai demikian. Para sahabat gak seperti itu ya akhwal Islam. Iya. Memang kita masih sangat jauh dari apa? Pengakuan diri kita sebagai seorang salafi. Saya ahlus sunnah, saya salafi. Tapi masalah duit aja masih gontok-gontokan. Utang gak dibayar-bayar. Kalau ditagih bilangnya apa? Afwan akhi, ente kan saudara aneh. Ya Allah, kayak gini salafi. Katanya ngikutin pemahaman salaf, katanya mengikuti manhaj salaf. Ya akhi, ikuti manhaj salaf itu jangan cuma akidah dan manhaj doang. Akhlak, muamalah, semuanya. Masuk Islam itu secara kafah. Jangan sebagian saudaraku. Ya. Faedah selanjutnya ya akhi, istihbabul musafahah inda talaqi. Disunnahkan jabat tangan saat bertemu. Adapun peluk-pelukan saat lama tak bertemu atau pulang dari safar. Ya. Jadi peluk-pelukan, bukan tempel pipi kanan, pipi kiri. Ya boleh juga seperti itu, tapi itu tidak sunnah, Pak. Yang sunnah itu pelukan. Ahlan, akhi, gimana kabar? Kapan pelukan disunahkan? Kalau lama tak berjumpa atau pulang dari apa? Safar. Adapun kalau kita teman biasa ketemu, maka sunnahnya apa? Jabat tangan. Dan keutamanya apa, Pak? Kata Rasulullah, idza tasafahal musliman, kalau ada dua muslim saling berjabat tangan, maka akan apa? Tanatsarat khataya. Berguguranlah dosa-dosa dari keduanya, Masya Allah. Iya. Sebagian orang, teman-teman terkadang mengganti dengan ini, Pak. Salamannya pakai kepal gitu. Sunahnya salaman, bukan kepal-kepalan kok gitu. Ya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, khairu ayyamil abad 'alal itlaq wa afdaluha yauma taubatihi ilallah. Hari terbaik bagi seorang hamba adalah hari saat dia bertaubat kepada Allah. Itu hari terbaik sudah, Pak. Iya. Wa qabulullahi taubatah, dan Allah pun menerima taubatnya. Karena Rasulullah bersabda kepada Ka'ab bin Malik, abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu maladatku ummuk. Bergembiralah dengan sebaik-baik hari yang lewat padamu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu. Jadi sebaik-baik hari kita kapan? Saat kita taubat, Pak. Saat kita hijrah. Ya. Faedah selanjutnya, akhi. Al-hukmu bidh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya bisa menghukumi orang itu sesuai dengan lahiriah saja. Adapun yang tidak tampak, yaitu yang ada di hatinya, maka itu serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Karena orang-orang munafikin kan datang ke Rasulullah memberikan alasan masing-masing.
supaya Rasulullah SAW beridho dan memberikan maaf. Maka Rasulullah menerima secara lahiriah. Adapun yang ada di hatinya udah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah selanjutnya ya akhi, istihbabu bukai ala nafsihi idza waqa'a fi ma'siyah. Disunnahkan kita menangisi diri kita sendiri saat jatuh kepada maksiat. Saat kita jatuh kepada maksiat, kita harusnya sedih dong. Karena itulah tanda seorang mukmin. Rasul bersabda, "Man sarratu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan amalan soleh dia, dan dia merasa sedih, susah dengan amalan keburukan dia, maka itu pertanda dia seorang mukmin. Iya. Ketika antum ingat dosa, antum langsung sedih, taubat, minta ampun kepada Allah, antum mukmin. Alhamdulillah. Tapi terkadang sebagian orang, Pak, ketika mengingat dosanya malah bangga. Bangga kalau dulu pernah mabuk-mabukan. Bangga kalau dulu pernah jadi preman. Ini hakikatnya dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah selanjutnya, anna musaraqatan nazar fi as-shalah la yubtiluha. Mencuri pandangan dalam salat itu tidak membatalkan salat. Karena Ka'ab salat dekat Rasulullah dan dia berusaha mencuri pandangan Rasulullah SAW. Ya, itu tidak membatalkan salat. Faedah selanjutnya, wujubu itsari ta'atillah wa rasulih ala mawaddatis sadiqi wal qarib. Wajibnya lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dari pertemanan. Para sahabat sangat mencintai 3 orang itu, Pak. Tapi masalahnya Allah menyuruh dan Rasulnya menyuruh untuk tidak mengajak bicara. Ya udah. Mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada teman-teman. Jangan sampai banyak pemuda-pemuda terkadang, Pak, mau taubat, mau hijrah nggak jadi gara-gara takut ditinggalin apa? Teman. Ini bahaya sekali, akhi. Ya. Faedah selanjutnya ya, akhi. Wujubu khidmatil mar'ah zaujaha. Wajibnya seorang wanita berkhidmat kepada suaminya. Ini berdasarkan kisah 3 orang tadi, di mana istrinya pas hari ke-40 disuruh apa? Meninggalkan. Sebelumnya tidak. Faedah selanjutnya ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Istihbabu ijtima'in nas inda imamim aw kabirim fil umuril hammah. Disunnahkan manusia bersatu padu terhadap pemimpin mereka. Apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya sangat penting sekali, Pak. Ya makanya ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah bersama pemimpin dalam jihad, Jumat, hari raya, itu dikatakan oleh Imam At-Tahawi demikian. Ini termasuk pokok keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berhari raya bersama pemimpin kaum muslimin. Ya. Makanya kita mengingkari orang yang tidak mau berhari raya bersama pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena ini masalahnya pokok keyakinan Ahlussunnah. Pokok keyakinan. Ya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, idhamu amril maksiyah. Betapa beratnya urusan maksiat itu, Pak. Jangan kita menganggap remeh maksiat sekecil apapun ya akhi. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya subhanallah ma akala haula'i thalathah malan haraman wala safaku daman haraman wala afsadu fil ard asabahum ma sami'tum wa daqat alaihimul ardu bima rahubat
Fa kaifa biman yuwaqi'ul fawahish wal kabair. Subhanallah, 3 orang ini tidak makan yang haram, tidak mengucurkan darah, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, tapi sampai begitu 50 hari lamanya didiamkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Bagaimana dengan orang yang sengaja melakukan dosa-dosa besar? Masya Allah. Ya akhi, jangan kita anggap remeh maksiatnya. Iya. Karena bisa jadi gara-gara maksiat yang kita anggap remeh itu, gara-gara itu kita masuk ke dalam api neraka. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, al-quwah fil kalam wal bara'ah fil mukhatabah wal lahan fil qaul laysa dalilan ala sidqil mutahaddits. Kehebatan orang dalam berbicara, dalam beretorika, dalam bersilat lidah tidak menunjukkan benar pelakunya. Jadi kita itu menilai kebenaran itu jangan melihat dari kepintaran dalam berbicara. Banyak di antara kita terkadang, Pak, ya, melihat orang tuh dari kepintaran berbicaranya, Pak. Kalau pintar bicaranya, wah, ini ulama ini. Tapi kalau ngomongnya datar-datar aja, apaan ini? Bikin bosen. Bukan seperti itu, Pak. Jangan menilai keilmuan seseorang itu jangan dinilai dari kepandaian apa? Berbicara. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, istihbabul julus aqibas shalah lidzikr wat tasbih. Disunnahkan duduk untuk zikir dan tasbih setelah selesai salat. Dan hadis ini, Pak, salah satu dalil yang dipakai oleh jumhur untuk mengatakan bahwa salat jamaah tidak wajib. Ini salah satu dalil jumhur mengatakan bahwa salat berjamaah tidak wajib. Buktinya apa? 3 orang tadi, adapun 2 orang, Hilal bin Umayyah dan satu lagi siapa? Itu mereka di rumah terus nggak pergi ke salat ke masjid. Sementara Ka'ab bin Malik tetap pergi ke masjid, tapi tidak ada yang kata jumhur kalau itu hukumnya wajib, mereka wajib ke masjid. Tapi ketika mereka 3 itu tidak ke masjid-masjid, 50 hari di rumah terus menangisi dirinya, itu menunjukkan tidak wajib kata mereka. Juga kata jumhur, ketika di hari ke-50 Ka'ab bin Malik duduk di atap rumahnya, sholat subuh di atap rumah sendirian, nggak pergi kemana? Ke masjid. Sehingga itu jadi dalil jumhur bahwa ini hukumnya apa? Sunnah bukan wajib. Namun mereka yang mengatakan wajib menjawab bahwa ini tidak sahih. Kenapa? Karena bisa jadi rumah mereka jauh dari masjid dan tidak terdengar suara adzan. Iya. Tidak terdengar suara adzan, sementara yang wajib datang ke masjid itu yang mendengar suara adzan. Ya, wallahu a'lam. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, istihbabul khuruj lis safar yaumil khamis. Disunnahkan pergi safar di hari Kamis. Nah, sekarang kalau kita safar hari Jumat boleh nggak, Pak? Boleh. Umar bin Khattab mengatakan al-jumu'ah la tamna'u ahadan minas safar. Hari Jumat tidak mencegah seseorang pun untuk apa? Safar. Namun kebiasaan Rasulullah memang kalau safar di hari apa? Kamis. Ya. Pada selanjutnya akhal Islam, istihbabul qudum minas safar naharon. Disunahkan pulang safar itu siang. Jangan malam. Antum pulang safar malam jam 12 malam, kasihan kan istri lagi tidur, Pak. Maka Rasulullah SAW menyuruh ya jangan pulang itu waktu malam. Jadi kalau kita sampai ke rumah malam, mendingan antum nginep dulu deh di masjid.
nginep di masjid, besok pagi baru deh pulang. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan di zaman sekarang, kalau zaman sekarang kan ada HP. Jadi kita bisa telepon istri, halo, nanti mau pulang jam 12 malam. Karena pesawatnya baru landing misalnya jam sekian. Jadi istri bisa siap. Karena ilat kenapa Nabi tidak boleh mendatangi istri di waktu malam, supaya istri bersiap. Sementara di zaman sekarang dengan adanya HP dan yang lainnya, istri bisa siap-siap ya untuk menyambut kita, sehingga ilatnya hilang. Dan kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Hukum ada, ilat ada, hukum ada. Ilat hilang, hukum pun apa? Hilang. Wallahu a'lam. Faedah selanjutnya, akhi, al-muqata'atu li ajli din tajuzu ziyadatu fihi ala thalathi layal. Memutuskan hubungan dengan sesama muslim kalau niatnya karena agama boleh lebih dari 3 hari. Yang tidak boleh lebih dari 3 hari itu karena dunia. Ya, misalnya antum gara-gara rebutan lapak sama temen nih. Gara-gara antum rebutan lapak sama teman, akhirnya nggak teguran Pak sampai 2 bulan. Waduh. Padahal Nabi hanya memberikan batasan hanya berapa? 3 hari. Berarti lebih dari 3 hari dosa nggak Pak? Dosa itu. Ya. Dikecualikan kata para ulama kalau karena agama. Kita tidak teguran, kita tidak tegur teman kita gara-gara teman kita suka berbuat maksiat padahal udah dinasihatin, padahal dia udah tahu itu maksiat, akhirnya kita nggak mau teguran sama dia. Lebih boleh dari 3 hari boleh? Boleh. Kalau memang ternyata karena agama. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, an-nadam ala ma farratal mar'u fi jambillah. Menyesali perbuatan-perbuatan yang buruk yang telah kita lakukan. Penting kita sesali. Dan tanda orang yang menyesal itu Pak, ketika dia mengingat perbuatan buruknya, dia langsung hatinya gak enak, perih, malu. Itu tanda orang yang menyesal Pak. Ya. Faedah selanjutnya, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ini keistimewaan taubat, akhi. Faedah selanjutnya, as-sadaqah inda taubah. Disunnahkan bersedekah saat kita taubat. Saat kita berbuat dosa, lalu kita taubat, disunnahkan untuk apa? Sedekah. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini Pak. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya sampai jam 11. Bolehkah saya berdoa dengan begini? Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Namun tentunya lafaz-lafaz doa yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Yang pertama, jangan diyakini itu sunnah. Yang kedua, jangan didawamkan seakan-akan itu sunnah. Iya. Boleh nggak sih Ustadz saya minta sama Allah surga Firdaus sementara amalan saya biasa-biasa saja? Rasulullah yang nyuruh kok. Rasul bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha." Kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena ia adalah surga yang paling tinggi dan paling mulia. Tuh lihat.
Barangkali kalau antum berkata, tapi amalan saya biasa-biasa saja. Bisa jadi setelah antum berdoa itu dan ternyata Allah kabulkan, Allah jadikan antum semangat dalam beramal saleh. Sehingga antum bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Ya. Sujud syukur itu bagaimana ya Ustadz? Apa yang dibaca saat sujud syukur dan sujud saat kita membaca mendengar ayat sajadah harus dalam keadaan wudu kah? Jika belum berwudu, bolehkah kita sujud? Dan bacaan apa yang kita sebut dalam sujud syukur dan sujud sajadah? Sujud syukur sudah kita sebutkan adalah sujud yang kita lakukan saat kita mendengar kenikmatan, mendapatkan kenikmatan. Ka'ab bin Malik saat mendengar ada orang yang memberikan kabar gembira, beliau langsung apa? Sujud. Apa yang dibaca? Saya belum mendapatkan dalil tentang bacaan khusus dalam sujud syukur. Namun ada riwayat yang menyebutkan, ya, bahwa dianjurkan membaca Subhana Rabbiyal A'la itu pada setiap sujud. Ya. Yang disebutkan dalam ayat itu. Ketika Rasulullah SAW membaca Subhanallah, saya qadarullah nggak hadir ya lafaz hadisnya, riwayatnya. Nanti deh ana cari dulu. Jadi ya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang kita baca dalam sujud itu sama dengan sujud dalam apa? Salat. Ketika kita sujud, kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Wallahu a'lam. Ya. Demikian pula dalam sujud tilawah. Sujud sajadah. Ada hadis yang mengatakan sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu basarahu. Namun hadis ini lemah. Ada lagi bacaan doa syajarah, juga hadisnya lemah. Makanya Imam Ahmad merajihkan bahwa sujud sajadah sama dengan sujud biasa. Wallahu a'lam. Apakah disyaratkan harus berwudu? Khilaf. Jumhur mengatakan bahwa disyaratkan padanya berwudu. Namun pendapat yang paling kuat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, tidak disyaratkan padanya berwudu karena itu bukan salat. Kan itu bukan salat. Wallahu a'lam. Dari mana kita tahu taubat kita diterima oleh Allah? Tanda taubat kita diterima oleh Allah, Pak, kita tetap istiqomah di atas taubat. Dan setiap kali kita mengingat taubat itu hati kita sakit rasanya. Itu berarti tanda kita apa? Tanda taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau ada yang mengatakan kita sesat dan menyesatkan dan kita tetap berbuat baik padanya, tapi dia tetap seperti itu, boleh enggak Ustadz kita tidak menegur dia lagi? Kewajiban antum sampaikan dan tanya. Kamu bilang saya sesat dan menyesatkan, tolong buktikan kesesatan saya di mana. Insya Allah saya akan siap rujuk. Sampaikan begitu ke dia. Kamu bilang saya sesat dan menyesatkan. Ya, mohon tunjukkan kesesatan saya di mana. Insya Allah saya siap rujuk kok kalau memang saya sesat. Ya, sampaikan kepada dia hadis. Man qala fi aqihi ma laysa fi adkhalahu Allahu radqatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Siapa yang kata Rasulullah menuduh saudaranya padahal tidak ada tuduhan itu pada saudaranya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam nanah dan darahnya penduduk api neraka, Pak. Sampai ia membawakan bukti terhadap tuduhannya itu. Tuh lihat. Terkadang kita suka nuduh si fulan sesat. Buktinya mana? Kata orang. Ya akhi,
Penting sekali kita punya bukti yang kuat. Makanya siapapun kita, anak, antum, ketika kita memvonis orang, wah si fulan bukan salafi, si fulan itu, wajib punya hujah. Siapkan hujahnya nanti, sebab akan ditanya sama Allah nanti pada hari kiamat. Coba kalau antum misalnya memvonis si fulan begini, di hari kiamat ditanya sama Allah, apa bukti kamu? Terus antum gak punya bukti, terkena ancaman Rasulullah tadi. Allah masukkan ke dalam nanah dan darah penduduk api neraka. Karena masalah memvonis seorang muslim berat, Pak. Jangan bermudah-mudahan memvonis seorang muslim itu, jangan. Ya. Sudah tidak lagi yang bertanya, alhamdulillah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf tidak sampai zuhur ya, karena saya ada keperluan yang lain. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta